Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Noveri, BP 1713060198. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan BMC saya, yaitu dengan nama brand Cemilan _ Aja 97. Nah, Cemilan _ Aja 97 ini terdiri dari beberapa cemilan. Nah, yang recommended itu adalah telur puyuh, tempe gulung crispy. Nah, saat ini akan ada banyak produk cemilan. Nah, nanti ada basteng, ada juga keripik tempe, dan juga banyak cemilan lainnya dengan varian rasa, ada yang pedas, gurih, dan manis. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan BMC saya, yaitu yang pertama latar belakang produk ini, yaitu gaya hidup masyarakat yang saat ini cenderung konsumtif dan juga membuat sebagian pelaku ekonomi memaksimalkan peluang ini untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Nah, oleh karena itu kita tidak heran bahwa banyak saat ini produk-produk makanan yang dapat dipasarkan misalnya melalui GoFood dan juga marketplace lainnya. Nah, dan perlu adanya juga inovasi-inovasi, dan juga selain dapat pelanggan banyak, juga nanti kita juga dapat mampu bersaing di pasar. Nah, dengan banyaknya konsumen yang memberi makanan ringan atau cemilan untuk menemani saat santai, apalagi saat sekarang ini saat buka puasa dan juga saat Ramadan. Nah, muncul brand kami, yaitu namanya Cemil Aja 97. Nah, hadir dengan bervariasi model cemilan, mulai dari keripik dan juga produk lainnya yang banyak digandrungi oleh konsumen yang ada di pasar. Cemilan _ 97 ini merupakan brand cemilan yang tidak hanya memberikan cemilan dalam satu varian saja, tetapi juga terdapat beberapa varian dan juga beberapa produk lainnya yang dapat dipasarkan dan dapat bersaing di pasar kuliner. Nah, saat ini ada rekomendasinya telur gulung, tempe dadar, telur puyuh, tempe gulung crispy. Nah, kali ini saya coba menjelaskan tentang bisnis saya, Cemil _ Aja 97, melalui BMC atau Bisnis Model Kampas. Adalah penjelasan mengenai model presentasi untuk menjelaskan bisnis kita kepada khalayak ramai dan mudah dipahami. Itulah BMC. BMC ini memiliki 9 elemen. 9 elemen ini menjelaskan mengenai bentuk bisnis dan juga tentang hal-hal yang dapat menjelaskan tentang bisnis kita. Nah, BMC ini dijelaskan dalam bentuk selembar kanvas, dan di sana akan dijelaskan mengenai bisnis kita dan juga, agar bisnis kita juga dapat dipahami oleh masyarakat banyak. Yang pertama itu adalah value proposition. Value proposition ini menjelaskan kelebihan dari produk kita dibanding produk lain yang dapat menarik customer untuk membeli produk kita. Yang pertama itu Cemil _ Aja 97 ini memberikan berbagai macam produk. Artinya tidak hanya satu bentuk cemilan saja, namun terdapat beberapa bentuk cemilan, mulai dari bentuk basah, dalam bentuk frozen, maupun dalam bentuk keripik. Nah, nanti juga harganya juga terjangkau, juga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Nanti bahan-bahannya tentunya halal untuk kita konsumsi, dan juga bahan-bahannya itu bahan-bahan yang baik dan dapat dikonsumsi oleh semua orang. Nah, yang kedua, proses pembuatannya bersih. Kita melakukan proses pembuatan di tempat yang bersih dan higienis agar produk kita juga dapat dinikmati oleh semua kalangan dan juga dapat bermanfaat bagi customer yang mengkonsumsinya. Selain itu, tempat produksi kita itu letaknya strategis di tepi jalan raya, dan nanti dapat diakses oleh semua, dapat diakses dengan mudah, sehingga kita dapat memasarkan dengan mudah pula, dan juga dapat dikunjungi oleh customer kita. Nah, satu lagi
kelebihan dari kita yaitu bisa memakai sistem cash on delivery. Nanti kita antar ke alamat bagi daerah sekitar tempat produksi. Nanti kita sampaikan kita antar ke alamat. Nanti bayarnya jika barang telah sampai di tempat atau memakai sistem COD. Baik, elemen kedua yaitu menjelaskan customer segment, artinya bentuk pelanggan atau siapa saja yang dapat membeli produk kita dan siapa saja yang dapat menjadi pelanggan kita. Yang pertama, produk ini dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, karena ini cemilan yang dapat mengenyangkan dan juga memiliki khasiat yang juga baik untuk pencernaan. Yang kedua, usia untuk anak-anak itu di atas 8 tahun dan juga untuk dewasa umur 50 tahun. Nah, karena di sini anak-anak ini kita memakai buku frasa, jadi mungkin ada beberapa atau kisaran umur yang kita buat agar nanti juga tidak maksudnya bisa dikonsumsi oleh usia 8 tahun sampai 50 tahun. Nah, cemilan kita ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum, artinya bisa kalangan bawah, kalangan menengah, dan juga kalangan atas. Kita melakukan inovasi tidak hanya dari bentuk produk, tetapi juga kita lakukan inovasi melalui kemasan dan juga harga. Nah, customer kita yang pastinya yaitu para pecinta cemilan, karena saat ini di masa atau keadaan yang banyak sekali orang-orang untuk mengkonsumsi apalagi cemilan saat berkumpul keluarga, juga saat-saat nonton TV atau kegiatan yang dilakukan di rumah, pastinya mereka ingin didampingi oleh cemilan. Nah, kita sediakan cemilan di sini tidak hanya dalam bentuk basah, dalam bentuk frozen, tapi juga dalam bentuk keripik atau yang lain sebagainya dengan varian rasa. Yang ketiga, elemen ketiga ada channel. Nah, channel ini digunakan bukan hanya untuk penjualan, tetapi juga untuk promosi agar dapat diketahui oleh khalayak banyak. Yang pertama, media sosial. Media sosial sangat banyak digandrungi oleh masyarakat saat ini, tidak hanya generasi muda, tetapi juga ibu-ibu atau mama yang menggunakan gadget yang juga dapat mengakses berbagai informasi di media sosial. Nah, kita melakukan promosi atau proses atau penjualan juga melalui media sosial, terutama Instagram. Instagram kita ada cemil_aja97. Kita juga melakukan promosi melalui atau penjualan juga melalui Facebook. Facebooknya yaitu Facebook owner sendiri, yaitu Facebook saya Tika Noveri. Nah, kita juga melalui akun YouTube kita lakukan promosi atau berbagai informasi yang kita kirim di sana. Juga dapat melakukan pemesanan lewat WhatsApp yang saat ini dilakukan oleh saya sendiri. Nah, selain media sosial, kita juga menggunakan sistem reseller. Nanti masyarakat yang ingin menjadi reseller kita bisa menghubungi kita di nomor WA. Nanti kita lakukan kesepakatan karena kita di sini memakai bagi hasil. Nah, sehingga produk kita dapat diminati atau diketahui oleh masyarakat banyak. Dan channel kita ada retail. Retail ini kita saat ini kita menggunakan retail yang ada di kecamatan. Kita belum sampai ke daerah Padang karena kondisi yang seperti ini, dan kita melakukan penjualan juga di marketplace seperti Shopee. Kita ada akun di Shopee. Nanti kita juga akan melakukan penjualan atau promosi melewati berbagai marketplace yang ada. Dan selanjutnya yaitu melalui mulut ke mulut, karena saat ini juga kita masuk ke elemen keempat, yaitu customer relationship. Artinya di sini kita menjelaskan
apa yang akan didapat oleh konsumen kita apabila mereka mengkonsumsi atau melakukan kerjasama dengan kita. Yang pertama, memiliki pilihan pesanan. Ketika saat ini masih banyak orang-orang menjual cemilan, namun hanya itu kayak itu saja, sehingga tidak ada pilihan untuk membeli yang lain. Nah, kami di Cemilan Aja bisa cek IG-nya cemilan_aja97. Kita menyediakan berbagai macam cemilan yang diproduksi sendiri dan diketahui bahannya oleh si owner. Dan nanti kita juga akan meningkatkan kualitas produk, tidak hanya dari kualitas tapi juga kepada kemasan yang lebih menarik dan lebih menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, yaitu memberikan kepuasan kepada pembeli. Artinya selain kita harus meningkatkan kualitas produk, kita juga harus memberikan kualitas pelayanan kepada konsumen, di mana dengan begitu adanya daya tarik sendiri yang dapat menarik konsumen untuk berbelanja atau mengkonsumsi produk kita. Salah satunya dengan sistem COD. Sistem COD saat ini kita gunakan karena banyak dari masyarakat atau saat ini tidak dibolehkan untuk keluar rumah, maka kami akan mengantar pesanan pelanggan kita sampai kepada tempatnya, di sana baru dibayarkan. Nah, kita juga apabila lakukan pemesanan melalui media sosial, kita juga memberikan pelayanan yang baik dengan fast respon dan juga memberikan promosi-promosi yang dapat menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, revenue stream. Revenue stream ini menjelaskan pendapatan yang didapat oleh si owner apabila melakukan penjualan. Yang pertama, kita mendapatkan profit atau pendapatan dari profit penjualan. Pastinya dari profit penjualan, lakukan penjualan kepada konsumen, kita akan mendapatkan profitnya. Nah, dan juga kita melakukan kita dapat juga dari bagi hasil dengan reseller dan juga retail, dan juga kita juga dapat hasil kerjasama dari marketplace. Ya, yang keenam adalah key activities. Key activities ini menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh produsen untuk memproduksi suatu produk. Yang pertama, kita melakukan pembelian bahan pokok atau bahan baku untuk produksi di pasar pastinya, dan juga kita lakukan proses produksi. Ada juga promosi. Setelah itu kita lakukan penjualan. Ketika saat kita melakukan promosi dan penjualan, jika ada yang ingin menjadi reseller, kita buka juga dengan beberapa kesepakatan, dan juga kita pada akhirnya kita akan melakukan laporan penjualan agar mengetahui berapa banyak penjualan dan berapa yang harus diproduksi selanjutnya. Nah, elemen ketujuh ada key resources. Key resources adalah hal-hal atau yang aset-aset yang berharga oleh perusahaan sendiri. Pertama, kita memakai modal, pastinya modal finansial. Kita juga menggunakan modal untuk produksi, dan juga kita dengan ada alat-alat produksi seperti pengaduk. Kita menggunakan pengaduk untuk mengaduk adonan, untuk membuat telur puyuh tempe gulung crispy, dan alat pengiris untuk membuat keripik. Nah, kita memerlukan juga tenaga kerja. Saat ini kita masih konsumsi sendiri, belum memakai tenaga kerja. Yang selanjutnya ada surat-surat izin produksinya seperti BPOM, label halal dari MUI, dan lain sebagainya. Nah, kita juga aset kita itu networking, artinya jaringan yang harus kita bangun untuk melancarkan usaha ini. Poin ke-8 ada key structure. Key structure ini kita ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau membuat satu produk kita. Pertama, kita biaya bahan baku yang kita peroleh dari pasar. Ada biaya operasional produksi seperti penggunaan alat-alat dan mesin,
misalnya pemakaian listriknya dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, biaya pemasaran. Tentunya ini akan memakan biaya yang cukup banyak. Namun saat ini kita hanya memakai biaya promosi itu seperti paket data dan juga pamflet-pamflet yang kita berikan kepada konsumen. Nah, ada biaya kemasan, kemasan untuk yang basah, yang frozen, dan juga untuk yang keripik. Key partner selanjutnya. Baiklah, poin ke-9 adalah key partner. Key partner ini adalah menjelaskan mengenai mitra untuk pengembangan bisnis kita atau pihak-pihak yang dapat mendukung bisnis kita. Yang pertama, pedagang atau penyedia bahan baku di pasar sebagai mitra kami dalam proses produksi. Ada juga marketplace seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Ada juga reseller tentunya yang ingin menjadi reseller kami, dan juga ada beberapa retail yang menerima produk kami. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf